Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Karena memang situasinya Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih, presiden yang baru, dia kemudian dihadapkan pada sebuah dilema karena dia harus menjaga dua hati yang terluka akibat dari dinamika politik Pilpres 2024 yang lalu, di mana kemudian meletakkan dua benturan kekuatan besar, yaitu Bu Mega atau PDIP dengan Pak Jokowi yang memegang tampuk kekuasaan dan juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil dari Pilpres 2024 yang lalu. Nah, oleh karena itu tampaknya Pak Prabowo tidak mau gegabah. Tentu Pak Prabowo juga harus menjaga hati dan juga perasaan dari Pak Jokowi. Sejak Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi RI1, rencana mempertemukan kedua tokoh ini memang getol digagas para politisi dari dua kubu. Elit-elit Banteng dan pembesar Garuda saling saut menyaut. Prabowo Mega segera berjumpa dan hanya menunggu waktu untuk bertemu. Jalinan persahabatan Mega Prabowo seolah terhubung kembali seiring badai kasus hukum yang mendera Moncong Putih. Puncaknya di sela-sela perayaan HUT ke-52 PDIP 10 Januari 2025, politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto membisikkan pesan ke Mega. Bunyinya, Presiden ingin bertemu. Hubungan Puan kian akrab, baik Prabowo dan Megawati disebut-sebut saling kirim utusan. Mega kabarnya mengutus Puan Maharani, Ahmad Basarah, Prabowo Anung, dan Sidarto sebagai juru hubung. Sedangkan Prabowo melalui Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dan Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Sudah banyak pembicaraan pendahuluan yang dilakukan oleh Profesor Sufmi Dasko, kemudian Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani, sehingga kemungkinan akan bertemu itu tinggal menunggu waktu. Jadi tepatnya kapan tentu akan mencocokkan kesibukan beliau berdua. Selain bertemu pembesar PDIP, Ahmad Muzani bahkan menyambangi Megawati secara langsung. Dari pertemuan ini, Mega rupanya memberi perhatian pribadi kepada Prabowo melalui hadiah minyak urut. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak apa? Minyak urut. Ini beneran? Beneran kan? Minyak goreng buat masak ya Pak? Kagak, minyak. Bu Mega punya untuk bekal-bekal titip ini. Minyak urut Mega untuk Prabowo itu tentu bukan cindera mata biasa. Bisa saja ada pesan terselip. Sekarang itu ada shifting interest, ada kepentingan bandulnya berubah. Kalau dulu yang membutuhkan pertemuan itu adalah Pak Prabowo, karena bagaimanapun juga sebagai pemimpin baru di Indonesia dia membutuhkan stabilitas politik, dia membutuhkan bagaimana backup pemerintahan baru supaya tidak terjadi manuver lebih stabil dan sebagainya.
Tetapi dalam konteks situasi saat ini, justru PDIP atau Bu Mega yang jauh lebih membutuhkan pertemuan dengan Pak Prabowo. Karena hal itu terkait dengan dinamika internal di partai dan indikasi yang dibaca oleh teman-teman PDIP ada kekuatan politik tertentu yang mencoba untuk menggunakan sel-sel jaringan kekuasaan untuk, dalam bahasa Ibu Mega, mengawut-awut soliditas internal partai. Waktu bergulir, kedua tokoh pun saling berbalas hadiah. Saat Mega merayakan ulang tahun ke-78, ada kiriman bunga anggrek dari Prabowo, meski keduanya tak berjumpa. Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ulang tahun Ibu Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahunnya. Itu kan selamat ulang tahun. Doa dari seorang sahabat, dari seorang kawan, itu sesuatu yang biasa. Kenapa anggrek? Memang Bu Mega itu mencintai anggrek. Di antara banyak bunga yang disukai oleh beliau itu antara lain anggrek, favoritnya. Walau tak kunjung bertemu, Mega Prabowo tak henti menjalin hubungan akrab. Keduanya terus berbalas perhatian. Beliau berdua sudah seringkali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega. Keakraban Megawati dan Prabowo memang tak hilang. Namun pertemuan keduanya yang belum juga terlaksana memantik spekulasi politik. Benarkah hanya soal waktu atau ada kendala lain? Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa, enggak. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Prabowo Subianto memang menjadi topik hangat di pentas politik nasional. Apalagi Mega Prabowo pernah menjalani relasi pelik di panggung politik. Keduanya pernah saling sokong berjuang satu panggung di Pilpres 2009. Namun kemudian beda jalan politik di tahun 2014 dan 2019. Usai Pilpres 2019, Prabowo dan Mega kembali berada satu atap menyukseskan pemerintahan Joko Widodo. Tapi suasana sempat memanas di Pilpres 2024 lalu. Mega Prabowo lagi-lagi menempuh jalan politik berbeda untuk saling bersaing rebut panggung istana. Mereka itu bestie, mereka itu sahabat yang paling baik, dan sudah banyak yang pernah dilakukan Ibu Mega. Saya udah cerita di TV One waktu saya diwawancara bagaimana waktu Prabowo sebagai warga negara yang baik, tapi beliau seperti di pengasingan di Yordania, ibu yang menjadi presidennya, ya, ibu meminta Pak Prabowo itu dibantu supaya dia kembali ke Indonesia. Banyak hal-hal lain lagi. Udahlah, belum lagi waktu dulu ada pertemuan masak nasi goreng apa semua ya. Kini, langkah politik yang diambil Megawati bertemu dengan Prabowo dinilai sebagai upaya strategis memperkuat hubungan politik dan ideologis. Hal ini sekaligus menepis tudingan bahwa Prabowo Mega tak harmonis setelah Pilpres lalu. Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Pak Prabowo nih,
orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Begitu loh. Loh memangnya nggak boleh? Ya boleh lah. Tapi kan prinsip, Mas, bene wae aku nang kene wae, situ sono rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang sampai gitu loh. Itu apa namanya? Strategi politik. Nah. Namun desas-desus minor liar mencuat di balik molornya realisasi pertemuan Prabowo Mega. Selain dekat dengan Mega, Prabowo juga akrab dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sedangkan Megawati dan Jokowi sudah menjadi rahasia umum tengah berada dalam hubungan tak biasa. Pak Prabowo dekat dengan Bu Mega, Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, dan kalau misal kemudian dua pelanduk ini mengalami benturan, tentu menjadi sebuah ujian yang serius bagi pemerintah baru, karena impactnya, efeknya terhadap stabilitas politik, terhadap stabilitas kekuasaan. Karena ini bukan hanya sekedar ego dua elit, tetapi ketika ego elit ini saling berbenturan, dia bisa membuka kotak Pandora, dia akan membuka instrumen-instrumen kekuasaan yang akan saling menghantam satu sama lain, dan impactnya bisa ke instabilitas politik dan juga pemerintahan ke depan. Lantas, bagaimana Jokowi menanggapi rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini? Menurut Jokowi, pertemuan itu menunjukkan potensi positif untuk stabilitas nasional. Sangat bagus, sangat bagus. Untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Sejak muncul pentas politik nasional, Megawati dan Jokowi sebenarnya adalah dua tokoh yang tak terpisah. Mega adalah promotor Jokowi dan keluarga naik ke panggung politik. Namun hubungan meregang hingga ke pemecatan Jokowi dan keluarganya dari status kader PDIP. Ada pertanyaan, kenapa dipecat setelah tidak jadi presiden? Ini salah satu kenegarawanan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami bangga. Apa itu? Beliau sangat menghormati semua lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Kan Pak Joko Widodo itu dia Presiden Republik Indonesia, simbol negara, lembaga. Waktu itu ya kami udah sakit itu ya, 9 tahun dia kami dukung, belum lagi Solo gubernur ya. Posisi Prabowo kini ibarat kunci agar tetap berhubungan baik dengan Mega, tapi tak mempengaruhi kedekatan bersama Jokowi. Akankah Prabowo bisa merangkul kepentingan keduanya? Kalau misal kemudian Pak Prabowo mampu meyakinkan Pak Jokowi, termasuk juga di sisi lain yaitu Bu Mega dan juga keluarga besar PDIP, maka ini akan menjadi sebuah capaian dalam bentuk konflik resolution yang luar biasa. Ini menjadi ujian juga bagi Pak Prabowo,
apakah Pak Prabowo mampu menavigasi dua pelanduk yang berpotensi berbenturan ini, sekaligus juga menciptakan basis atau fondasi bagi hadirnya peace settlement gitu ya, atau perdamaian, atau dalam konteks ini ya setidaknya islah. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa, enggak. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo sebenarnya menjadi tokoh penting di Ibu Pertiwi yang bisa saling mengisi bagi kebaikan negeri. Bila terrealisasi, kehadiran Megawati menyokong pemerintahan Prabowo tentunya menjadi angin segar, memberikan stabilitas politik dan kelancaran program. Apalagi politik dinamis, banteng berpeluang merapat ke hambalang. Dalam politik itu tidak ada yang absolut. Jadi serba mungkin ya, opsi-opsi itu akan terbuka, peluang itu akan tentunya juga akan hadir gitu ya. Tidak akan seperti ini terus kondisi, karena perpolitikan kita itu sangat cair gitu ya. Tidak ada yang beku sama sekali seperti itu. Maka dengan karakter politik yang cair, yang penuh opsi, yang peluang-peluang itu terbuka ke depan dan sebagainya, saya melihat gitu kalau sangat memungkinkan dan membuat nyaman Ibu Megawati, pastinya Bu Megawati PDI Perjuangan akan bergabung. Bagi Prabowo, Megawati memang menjadi tokoh penting. Diakui, Mega kenyang, asam garam dan pahit manis panggung politik nasional. Sejak awal Pak Prabowo tentu ingin bersilaturahim dengan beliau, namun kan memang terkait dengan waktu. Karena Pak Prabowo memang kecenderungannya adalah ingin bersilaturahim dengan tokoh-tokoh senior, apalagi dengan Ibu Megawati yang memang punya pengalaman panjang sebagai presiden, dan Pak Prabowo ingin bersilaturahim dan mendengar masukan dari beliau, pandangan beliau dan sebagainya. Pengalaman inilah yang dibutuhkan oleh seorang Prabowo. Namun, kapan Prabowo dan Mega berjumpa sebagai penanda awal kerjasama politik? Menghitung hari demi hari. Saya rasa nggak lama ya. Sudah ada clue-clue dari Mbak Puan ya, ketua kami ya. Jadi kita tunggu, dan biar Pak Prabowo ini saya lihat memang betul-betul ya kerjanya itu ini para menterinya jangan sampai keteter, harus bisa. Secara politik, pemerintahan Prabowo kini berada di atas angin. Apalagi situasi politik negeri ini dalam kondisi stabil. Kehadiran Megawati bersama gerbong bantengnya nanti tentu kian memperkokoh posisi Prabowo.